Halo semuanya, jumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita sudah tiba dalam pembelajaran mengenai konjungsi. Konjungsi itu adalah kata yang menghubungkan dua kalimat. Nah, di sini kita akan mempelajari konjungsi, tapi tidak semua konjungsi kita pelajari. Kita hanya mempelajari dua macam konjungsi untuk hari ini, yaitu konjungsi dan serta konjungsi tetapi. Nah, kedua kata konjungsi ini dan serta tetapi, dua macam dan tetapi itu bisa digunakan untuk menggabungkan kedua kalimat. Kita akan mempelajari cara menggabungkannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering menggunakan kata tersebut untuk menggabungkan kalimat. Hanya saja dalam penulisannya terkadang terjadi kesalahan. Dalam tata bahasa itu tidak diperbolehkan penulisan yang bagaimana dan penulisan yang harus semestinya bagaimana. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak penjelasan dan contoh pembuatan kalimat dan penggabungan kalimat dengan konjungsi dan serta menggunakan konjungsi tetapi. Silakan diperhatikan. Halo semuanya, selamat datang di penjelasan tema 5. Subtema ketiga di mana kita mempelajari mengenai kata hubung atau konjungsi dan tetapi. Yang dimaksud dengan kata penghubung adalah kata yang menjadi penghubung antar kata maupun antar kalimat. Itulah pengertian dari kata penghubung atau konjungsi itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kata dan juga kata tetapi. Kita mulai dari kata dan yang digunakan untuk hubungkan antar klausa, kalimat, dan paragraf yang kedudukannya sama, di mana di sini menjelaskan kesetaraan antar kalimat. Contohnya demikian, ibu dan ayah pergi ke Bogor. Di sini melambangkan kesetaraan. Kalau kita pisah menjadi dua kalimat, maka ini akan menjadi ibu pergi ke Bogor, ayah pergi ke Bogor. Setara kan? Jadi kalau digabung menjadi ibu dan ayah pergi ke Bogor. Paham ya? Nah, contoh selanjutnya, anak itu rajin dan pandai. Rajin dan pandai untuk anak itu melambangkan atau menggambarkan kesetaraan atau kedudukannya sama. Baiklah, selanjutnya kata hubung dan itu dinamakan kata hubung aditif atau kata hubung yang menggabungkan klausa, kalimat, ataupun paragraf. Oke, nah selain kata hubung dan yang menggambarkan gabungan kesetaraan itu juga bisa pakai kata serta. Namun kita hanya mempelajari hari ini mengenai dan serta kata tetapi. Kata tetapi. Sekarang kita masuk ke kata tetapi. Tetapi fungsinya untuk menyatakan atau menggabungkan pertentangan yang terjadi antar kalimat. Nah, di sini kalimatnya nanti pertentangan ya, bertentangan tapi bisa digabung, yaitu dengan apa? Dengan konjungsi tetapi. Demikian contohnya. Anak itu cerdas, tetapi malas. Kata cerdas di sini bertentangan dengan malas. Harusnya cerdas itu dengan rajin ya kan? Nah, di sini dia sudah bertentangan. Kita menggabungkannya menggunakan konjungsi tetapi. Rumah itu besar dan indah. Besar dan indah. Pertentangannya sempit, tetapi halamannya sempit. Nah, ini kalau dibuat jadi dua kalimat, maka rumah itu besar dan indah. Rumah itu halamannya sempit. Kalau digabungkan menggunakan kata tetapi karena dia menggambarkan pertentangan antar kalimat. Oke, nah sekarang selanjutnya perhatikan penggunaan yang salah. Saya ingin terus belajar, tetapi ayah menyuruh saya bekerja. Di sini salah, tidak boleh menggunakan titik lalu masuk kata tetapi. Tidak boleh, karena dia harus menghubungkan kedua kalimat. Nah, penggunaan yang benar seperti ini. Saya ingin terus belajar, baru masuk kata konjungsi. Tetapi ayah menyuruh saya bekerja. Di sini baru bisa disebut satu kalimat yang sudah digabung dari dua kalimat yang pertama. Paham ya?
Nah, kalau ini dipisah menjadi dua kalimat, maka saya ingin terus belajar. Ayah menyuruh saya bekerja. Nah, jadi kita menggunakan kata pertentangan, yaitu tetapi, yang menggambarkan pertentangan antar kedua kalimat. Paham ya? Penggunaan kata konjungsi dan tetapi di dalam kalimat. Bagaimana cara menggunakannya dan penerapannya? Kamu boleh memperhatikan penjelasan yang sudah diberikan di sini. Oke, sekarang selanjutnya, mari kita berlatih. Gabungkanlah kalimat berikut ini dengan konjungsi dan tetapi. Kamu boleh menggunakan kata dan atau tetapi. Ingat, jangan sembarang digunakan, tapi perhatikan kalimatnya. Kalau dia menunjuk kesetaraan atau kedudukan yang sama, gunakan dan. Kalau kalimatnya pertentangan, gunakan tetapi. Nah, kamu boleh menggabungkan kedua kalimat tersebut menggunakan konjungsi. Oke? Nah, inilah dia latihan kamu untuk berlatih. Soal untuk berlatih. Kerjakan dengan baik dan benar. Selamat berlatih.